Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyhi qadima wa amarona bittiba'i syari'atihi halala wa harama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga perjalanan puasa kita dari hari pertama sampai hari terakhir nanti akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur tahun ini kita bisa melaksanakan puasa seperti halnya tahun-tahun yang sebelum corona. Walaupun kegiatan puasa dengan amaliyah Ramadan yang kita laksanakan tetap dalam konteks protokol kesehatan, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan tetap istiqomah melaksanakan amaliyah Ramadan. Pada kesempatan kali ini, hal yang penting akan kita sampaikan tentang bagaimana di era digital ini kita memberikan pesan-pesan keagamaan atau dakwah dengan cara yang maslahah atau dengan cara yang ma'ruf. Terkait dengan bagaimana kita selalu berupaya di semua kesempatan untuk mewarnai dengan hal-hal yang positif, mengajak kepada orang untuk farudhuhu ilallah, kembali ke jalan Allah, sudah merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai umat Islam atau sebagai orang mukmin, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mendefinisikan tentang arti dakwah, bisa diartikan mengajak atau memanggil dengan tujuan mengajak kepada manusia kepada jalan yang benar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa misi utama tujuan dakwah adalah bagaimana tercapainya kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, jamaah pengajian, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita ingin mewujudkan bagaimana mengajak orang, berdakwah kepada orang agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat,
sudah barang tentu. Upaya yang kita lakukan harus dengan cara-cara yang baik, harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Sebagaimana kita pahami bahwa Allah telah berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita mengaca dari ayat 125 surat An-Nahl, bahwa kita bisa memahami upaya dakwah untuk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang dicapai ada 3 hal. Yang pertama, dengan cara atau metode bil hikmah. Al-hikmah dapat berarti al-adl. Al-hikmah dapat berarti al-haq, al-hilm, kebenaran, ketabahan, al-ilm, pengetahuan, dan an-nubuwah, kenabian. Sehingga dapat diartikan bahwa dakwah bil hikmah berarti juga pengetahuan yang dapat dikembangkan menjadi sempurna. Berarti kalau kita kembali kepada upaya mewujudkan bagaimana mengajak orang untuk bisa kembali kepada jalan yang benar, kemudian mencapai tujuan utamanya kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang pertama adalah kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, dengan cara yang bijaksana, dengan cara mulia, dan dengan cara lapang hati. Konteks zaman sekarang, kita sudah tidak asing lagi dengan adanya era digital atau era media sosial. Media sosial kalau kita gunakan dengan baik, kalau kita gunakan dengan bijak, maka akan mempunyai kemaslahatan yang baik. Tapi kalau media sosial digunakan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan permusuhan, maka ini perlu kita koreksi bersama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ketika kita bicara mengajak kepada Tuhan kita, kepada Allah, kepada jalan kebenaran, maka bil hikmah ini kita bisa memahami dengan seksama bahwa media sosial digunakan untuk dakwah bagus. Menggunakan era digital yang sudah kita kenal banyak sekali. Ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter dan sebagainya. Melalui media televisi dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Manakala hal yang disampaikan ada hal-hal yang bersifat bil hikmah atau terkait dengan kebenaran atau terkait dengan keadilan, dengan kebijaksanaan dan mulia. Sehingga kalau kita hari ini punya PR yang besar, bahwa kita berkewajiban untuk mengamankan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Maka bagaimana ketika kita bersama-sama memberikan kepahaman kepada orang lain untuk
melaksanakan ajaran agama, melaksanakan ibadah, maka marilah kita gunakan dengan apa yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW. Bahasa sederhananya, kalau kita mengajak, kalau kita dakwah, rangkullah mereka. Kita rangkul, bukan memukul. Kita ayomi, bukan mencaci. Kita kasihi, bukan menghakimi. Sehingga dengan bahasa yang sederhana, marilah kita bersama-sama dalam menggunakan media sosial untuk kepentingan kemasyarakatan dengan bahasa yang sederhana. Jadilah media sosial untuk sesuatu yang rahmah atau mendamaikan dan menyejukkan. Sehingga dengan demikian insya Allah apa yang kita upayakan tercapainya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat akan terwujud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, konsep yang kedua yang ada dalam Al-Quran surat An-Nahl, bahwa upaya mengajak orang adalah dengan al-mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah berarti ada dua kata. Yang pertama mau'izah yang artinya nasihat, bimbingan, pendidikan, peringatan. Hasanah artinya kebaikan. Ini sudah barang tentu hal-hal yang perlu kita sikapi terkait dengan bagaimana kita mewarnai di media sosial dengan sesuatu yang baik, bahwa apa yang akan kita share ke media sosial, apa yang akan kita sajikan ke media sosial, mestinya juga harus kita perhatikan kebenarannya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan perpecahan, salah tafsir, bahkan sampai menimbulkan permusuhan. Sehingga marilah di dalam bulan Ramadan ini kita berharap kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai bagaimana upaya kita untuk bisa mewujudkan dakwah melalui era digital, melalui medsos dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan damai dan menyejukkan. Kalaupun ada perbedaan di antara kita, taruhlah umpama antara NU dan Muhammadiyah ada perbedaan, saya kira perbedaan itu adalah perbedaan yang bukan mendasar. Maka konsep yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah atau upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya permusuhan. Jadi artinya ketika terjadi perbedaan di antara kita, janganlah perbedaan ini menjadi permusuhan. Tapi kita kembali kepada sabda Rasulullah, ikhtilaful ummati ni'matun. Karena ada yang mengatakan hadis ini ada yang ni'matun menggunakan ngain artinya nikmat, ada yang niqmatun pakai qaf yang artinya bencana. Kalau kita kembali kepada falsafah orang Banyumas sudah kenal dengan yang namanya soto Sokaraja. Maka kalau kita belajar dari soto Sokaraja, bermacam-macam bumbu yang diracik, bermacam-macam sumbernya yang berasal dari berbagai macam tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi karena saling melengkapi, karena saling membutuhkan, sehingga tercipta rasa yang luar biasa. Sehingga bukan hanya dikenal di Nusantara, bahkan seluruh dunia. Karena kita mengetahui, kita memahami bahwa sebenarnya perbedaan kalau kita nikmati sebenarnya sesuatu yang nikmat juga, bukan sesuatu yang menjadi bencana. Inilah yang perlu sekali kita sampaikan di Ramadan ini, bagaimana upaya kita di era digital ini memberikan nuansa yang rahmah, memberikan kedamaian, termasuk hal-hal yang ketika kita nge-share dakwah yang bisa bersifat provokatif, itu juga harus kita hindari sehingga tidak terjadi perpecahan dan permusuhan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira
yang saya sampaikan di kesempatan kali ini cukup sekian, dan kita berharap kepada anak-anak kita, kader-kader kita, khususnya kader IPNI PPNU, bisa melakukan peran aktif melalui media sosial untuk digunakan sebagai ajang yang positif. Wabil khusus kepada para kiai, monggo sesuai dengan himbauan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PBNU, kita harus sudah mengawali untuk bagaimana melakukan gerakan dakwah di media sosial. Atau bahasa Kiai Said, bahwa kita harus jihad melalui media sosial sebagai dakwah untuk Islam yang rahmah, Islam yang damai, yaitu Islam Nusantara. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.